antara ada dan tiada. Setiap ku melihatmu, terasa di hati. Setiap ku melihatmu, ku terasa di hati. Kau punya segalanya yang aku impikan. Janganku tak henti bersajak tentang bayangmu. Walau ku tahu kau tak pernah anggapku ada. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa. Kakak Saci, kau udah terima cinta terus? Lihat saja, itu saja bunga yang muka Kak Layu. Kamu, oh sama dia, kocak. Kau saja tidak sebanding sama pacarnya. Lihat kehidupan kamu ganteng lu. Oh sama kau, astaga buta bohong. Minimal punya KLX. Ayo kita guys. Kalian tahu gak, Chris kemarin habis tembak Saci. Itu cocok banget. Bunga lain ya kasih. Ini kami gak modal. Tembak di depannya dia. Banyak tahu sih kan. Kau yang tembak cewekku lah. Lo punya apa sih yang gue gak punya? Emang gak ada lawannya. Janaro! Pilihan hidup orang lain dan perbedaan karakter sama sekali tidak melayakkan kita untuk menjatuhkan orang tersebut. Saat kita memilih untuk mengganti ejekan dengan empati, kita sedang menyalakan harapan dan menyembuhkan luka yang tak terlihat. Kasus bullying tidak dapat dibenarkan dan sangat bertentangan dengan identitas dan ideologi Pancasila. Nah, semua nilai Pancasila tidak mencerminkan bullying. Contohnya kemanusiaan. Menindas orang adalah bentuk tidak menghargainya. Nah, faktor bullying yang merasa memiliki derajat yang tinggi dan egois, menunjukkan pelaku tidak memahami kesejahteraan derajat manusia, menindas orang lain karena tidak suka dengan karakter dan pilihannya, adalah bentuk tidak menghargai haknya. Bullying akan menimbulkan rasa tidak percaya diri hingga depresi bagi korban, di mana mereka merasa tidak berhak berekspresi. Dampak mental karena bullying memiliki tingkat yang susah diukur karena berhubung langsung dengan perasaan, batin, dan mental seseorang. Jadi, bully sama dengan membunuh masa depan seseorang. Dari kasus yang telah diperlihatkan, kita pun tahu bahwa bully merupakan tindakan yang tidak bermoral karena membuat seseorang merasa menderita. Setiap warga negara berhak mendapatkan
perlakuan yang adil, bermartabat, dan penuh penghargaan tanpa adanya ejekan ataupun kekerasan. Oleh sebab itu, kita pun harus menjunjung tinggi sikap empati dan saling menghargai antar sesama agar kita pun dapat menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan berkeadilan. Kita juga sebagai umat yang telah ditebus oleh Allah harus melakukan segala tingkah laku yang baik, karena itu adalah bentuk terima kasih kita kepada Tuhan yang rela mati di kayu salib demi menghapus dosa kita sendiri. Salah satu contohnya yaitu menghargai orang lain tanpa memandang orang itu baik dan buruknya, karena kita semua ini adalah sama di mata Tuhan. Sebagai pribadi Kristen dan warga negara Indonesia yang mengimplementasikan Pancasila sebagai ideologi dengan baik dan benar, kasus ini adalah hal yang sangat bertentangan dengan kedua status terkait. Dengan membuli, tindakan ini sudah tidak mencerminkan keadilan bagi sesama akibat perlakuan yang berbeda, sedangkan di sisi lain Allah adalah adil. Korban bully juga tidak akan merasakan kasih dari Sachi, Ian, dan Ratu, di mana Allah tetap mengasihi kita meskipun kita seringkali menyimpang dari perintahnya. Pembulian yang terjadi menyebabkan rasa benci dari dalam diri Chris terhadap teman-temannya. Jika para pelaku pembulian meminta maaf kepada Chris dan tidak akan mengulanginya lagi, Chris semestinya memaafkan mereka karena Yesus Kristus telah terlebih dahulu memaafkan kita, umat yang berdosa. Sebagai murid Kristus dan warga negara Indonesia, kita perlu berkomitmen untuk menolak segala bentuk bully, karena hal itu bertentangan dengan ajaran Yesus yang telah mengajarkan kita kasih, kerendahan hati, dan menghargai sesama, juga mengampuni sesama. Bully bukan hanya menyakiti hati orang lain, tetapi juga merusak gambaran Allah dalam diri setiap manusia. Dengan meneladani Kristus yang selalu mengasihi, mengampuni, dan membela mereka yang lemah, komitmen ini diwujudkan dengan memperlakukan teman kita dengan adil, menolong mereka yang menjadi korban bully maupun korban yang lainnya, serta berani menegakkan kebenaran. Melalui sikap kasih dan kepedulian yang nyata, diharapkan untuk terciptanya lingkungan yang damai, rukun, dan mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah masyarakat.